Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam pembahasan Olimpiade Matematika. Kali ini saya bahas soal Olimpiade Matematika SMA tingkat kota tahun 2025 versi 1 nomor 15. Banyaknya bilangan bulat berbeda dari barisan bilangan berikut. Floor ya, pakai floor, berarti pembulatan ke bawah. 579 per 1, 579 per 3 dikasih floor, 579 per 5 kasih floor, dan seterusnya sampai 579 per 579 adalah berapa. Jadi ada berapa bilangan berbeda. Catatan notasi ini menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X ya, jadi maksudnya dibulatin ke bawah gitu aja lah. Nah sekarang ini ya, kalau misalkan saya punya bentuk 579 dibagi 1, otomatis besarnya adalah 579. Kalau misalkan 579 dibagi 3 ya, jadi nanti 5 dibagi 3 itu hasilnya 1, sisa 2 ya. 27 dibagi 3 itu 9. Kemudian 9 bagi 3 adalah 3. Floor dari 193 adalah 193 juga. Pas ya dibagi 3. Nah sekarang kalau 579 misalkan saya bagi dengan 5, berarti nanti artinya apa? 5 bagi 5 1, 7 dibagi 5 itu 1, sisa 2, 29 dibagi 5 itu 5, sisa 4 ya, 4 per 5. Nah ini hasilnya adalah 115 karena dibulatin ke bawah. Pecahan ini dianggap nggak ada, itu aja. Nah begitu juga kalau misalkan 579 per 7. Nah jadi nanti 55 bagi 7 ya, 57 bagi 7 8, sisa 1, 19 bagi 7 2, sisa 5 per 7. Nah ini pecahan 5 per 7 nya dianggap gak ada, langsung aja 82, maksudnya gitu. Kalau udah bulat ya udah biarin bulatnya itu ya. Begitu juga ini 579 tadi ya. Nah cuman ini ada berapa bilangan berbeda nih, ada berapa ya. Nah, problemnya nanti semakin ke bawah itu banyak nilai yang diflorkan itu berbeda tapi hasilnya sama ya. Contoh misalkan 579 per ini ya, 579 nanti 579 per 579 ini kan saya 1, ternyata ini sama aja dengan 579 per 577 karena ini jadi 1 koma. Begitu seterusnya ya, sampai 579 per 289. Ini hasilnya 1. Kenapa yang lanjutannya enggak 291? Karena 291 itu udah melebihi setengahnya ini, ngerti ya? Jadi pasti nanti 2 koma. Ini kalau saya bagi 2 kan 289 setengah gitu. Nah begitu juga yang lainnya, nanti ada yang hasilnya 2, ada yang hasilnya 3 dan seterusnya ya. Jadi ada kondisi tertentu yang hasilnya 2, yaitu nanti 579 per 2, setelahnya berapa ya, 287. Ini sama dengan 579 per 285, begitu seterusnya sampai nanti 579 per 191. Ini hasilnya nanti 2. Begitu 579 per 193. Nah kelihatan ya, 579 kalau dibagi 193 nanti pas 3 ya. Jadi nanti 579, kok kurungnya jadi kurung siku, sebenarnya yang atasnya nggak perlu di ini ya. 579 per 1, ini nilainya makin kecil ya. Nah, 189. Kalau saya sedikit mengalami kesalahan 195 ya. Nah, begitu 193. Nah, begitu 193 di sini hasilnya sudah 3. 193 sama dengan nanti 579 per 191 diflorkan gitu ya, dan seterusnya sampai 579 per 145 ya. Ini hasilnya 3 ya itu, dan seterusnya ya. Kita bisa membuat gitu, tapi kalau kita manualin ya capek. Intinya di sini bilangannya ya,
ini ada satu kondisi, saya pecah jadi dua jenis. Nanti akan ada kondisi di mana ini bilangannya itu terurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya nggak tahu setelah bilangan berapa, nanti bilangannya itu jadi lompat. Kayak ini kan 82, tiba-tiba 115. Tidak ada 83, nggak ada 84, nggak ada 85 ya gitu. Nah, pertanyaannya kapan dia mulai lompat gitu ya. Nah, kalau kondisinya lompat-lompat gini, kita ngitungnya tinggal ngitung bilangan ini ada berapa. Bilangan yang ada di sini, jangan ngitung yang ininya. Kecuali kamu ngerjakannya manual, semuanya dihitung gitu ya. Kalau kita mau ini kan kita asal kita tahu batas ya. Asal kita tahu batas. Nah, contoh, kalau misalkan sampai 19, 579 per 19 itu ada berapa bilangan nih? Dari 1, 3, 5 sampai 19. Kan ini bilangnya 2n-1. 2n-1 sama dengan 19. Berarti n-nya ketemunya 10 misalnya ya gitu. Nah, cuman kita nggak tahu batasnya berapa. Ada suatu batas gitu. Nah, cuman untuk yang kanan kita jangan ngitung bilangan yang ininya, justru yang kita hitung bagian hasilnya ini ada berapa itu 1, 2, 3 sampai berapa itu ya, ngerti ya maksudnya. Jadi nanti hasil dari bilangan kanan ini ditambahkan dengan hasil bilangan kiri di sini. Oke. Nah sekarang ini cara mencarinya. Nah floor yang ini dengan ini itu nilainya pasti kurang dari 1, makanya nanti hasilnya bisa sama. Kurang dari 1 hasilnya bisa sama, ngerti ya maksudnya. Jadi kalau saya punya floor 1,8, floor dari 1,6, nah 1,8 dengan 1,6 kan kurang dari 1. Nah ini kemungkinan nilainya akan sama. Lo enggak kok, ini misalkan 3,1, yang satunya 2,9, kan selisihnya kurang dari 1. Betul, ini hasilnya berbeda. Jadi tidak setiap yang kurang dari 1 pasti ini. Antara ini dengan ini selisihnya juga kurang dari 1, tapi hasilnya berbeda gitu loh. Nah tapi gini, kalau misalkan nanti sudah lebih dari 1, saya yakin hasilnya dengan ini pasti berbeda lagi. Pasti berbeda. Contoh, ini dengan ini pecahannya 115, ini dengan 82, ini selisih ini dengan ini kan lebih dari 1, maka hasilnya otomatis berbeda kalau lebih dari 1 selisihnya gitu loh. Kalau kurang dari 1 gimana? Bisa berbeda, bisa sama ya. Jadi yang bawah ini bisa berbeda, bisa sama, ini dengan ini berbeda, tapi ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama ya, dan seterusnya. Makanya yang kita itu bukan bilangan yang masih mau diflorkan, tapi hasil akhirnya saja. Ngerti ya maksud saya? Tapi kalau yang di sini yang kita hitung ya ininya aja, karena bilangnya pasti berbeda. Nah, kapan selisihnya mulai lebih dari 1 tadi ya gitu. Secara umum gini, kalau ini n, di sininya n plus 2 itu ya. Yang atas lebih besar ya gitu. Jadi saya pakai manual aja gini. 579 per n saya kurangi 579 per n plus 2. Ini harus lebih dari 1. Ngerti ya kenapa gini? N dengan n plus 2 ini kan selisihnya, kalau ini n, di sini n plus 2 itu ya. Selisihnya 22 karena penyebutnya semuanya bilangan ganjil gitu. Ini lebih dari 1. Jadi kalau saya hitung, ini n-nya bilangan positif ya, jadi boleh saya kali dengan n kali n plus 2. Biasanya dalam pertidaksamaan kita nggak boleh ya mengalihkan dengan n gitu ya, mengalihkan dengan ini karena n-nya bisa positif bisa negatif. Biasanya sih variabelnya x. Kalau ini karena n dengan n plus 2 sudah pasti positif, sudah kalikan aja. Karena n menyatakan bilangan bawah ini nggak ada yang negatif kan. Jadi nanti 579 dikali n plus 2 dikurangi 579n lebih dari n saya kalikan n plus 2 gitu. Jadi saya dapat nanti 579n ditambah 2 kali 579, 2 kali 9 18, simpan 1, 2 kali 7 14, tambah 1 jadi 15, simpan 1, 2 kali 5 10, tambah 1 11. Dikurangi 579n lebih besar dari n kuadrat plus 2n. Jadi nanti 579n ini habis ya. Maka akan saya dapat jadinya adalah n kuadrat ditambah 2n lebih kecil dari 1158 gitu.
Nah sekarang ini n-nya berapa ya, menyelesaikan pertidaksamaan ini agak lumayan, mending coba-coba aja ya gitu. Kalau bilangan yang di atas ini ya, kalau 30 kuadrat kan 900, mungkin mendekati ini, coba-coba aja. Jadi kalau n sama dengan 30, sebenarnya nggak perlu sih yang genap ya, karena nanti n-nya ganjil kan, pasti n-nya penyebut tadi pasti ganjil kan. Saya coba aja langsung 31. Kalau 31 dikuadratkan yaitu 961. 2 dikali 31 itu 62. Jadi 2 tambah 1 3. 6 tambah 6 12. 91 tambah 9 10. 1023, masih kurang dari ini. Kalau n sama dengan 33, nah, yaitu nanti 33 kuadrat itu 1089 ditambah 2 kali 33 66. 6 tambah 9 15, Yiman 1. Tambah ini 7 ya, 7 tambah 8 15. Pas ya satunya di sini 1 ya. 1155 ya, mendekati ini ya. Jadi nanti perbatasannya pas di sini. Pas di 33. Jadi kalau n-nya 35 sudah pasti lebih dari 1158 gitu. Oke, jadi perbatasannya ada di wilayah 33. Jadi nanti di sini seterusnya sampai 579 per 33. Nah, saya nggak tahu berapa. Manualin aja. Sebenarnya nggak penting juga sih, yang penting kan ini ya. Nah, cuman yang di sini nanti adalah 579 per 35. 579 dibagi 35 ini penting hasilnya, supaya saya tahu bilangan di sini. Karena yang bagian bawah ini saya ngitungnya bagian kanannya aja. Lima 7 bagi 35 1, 1 kali 35 35 ya. 7 dikurangi 5 2, ini 2. 229. 229 dibagi 35 berapa nih? 6 kayaknya. 6 kali 35. 35 kali 2 itu 70 kali 3 210. Jadi ini 9, ini 1, 19 pas ya. Jadi hasil akhir nanti ini 16. Nah, gitu. Hasilnya 16, lewatnya 19 per 2 per 35. Nah, ini masih dikasih plon. Jadi hasilnya adalah 16 itu. Nah, sementara yang di sini hasil akhir nggak penting. Jadi bilangan yang bawah ini ada 16 buah. Jadi nanti banyak bilangan adalah 16 ditambah berapa? Yang atas ada berapa nih? Yang atas ini hitung di kiri ada berapa bilangan nih, itu jangan ngitung ini yang susah nih, karena nggak perpola yang kanan ini. Yang kirinya dari 1, 3, 5, 7 bilangan ganjil. Bilangan ganjil kan rumusnya 2n-1. Yang paling besarnya 33. Jadi 2n sama dengan 34, n-nya sama dengan 17. Nah, jadi yang atas 17. Jumlahkan ya. 6 tambah 7 13, 1 berarti 3. Jadi hasil akhir adalah 33. Jadi akan ada hasil sebanyak 33 bilangan yang berbeda sesuai dengan permintaan soal. Oke ya, demikian tadi ya pembahasan saya, agak manual memang, tapi supaya lebih jelas, mudah-mudahan tidak pusing dengan kata-kata saya. Silakan dipahami, kalau perlu nontonnya agak diulang-ulang itu biar lebih paham. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya Om Son undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.